100.1 Surya FM Your Campus Radio. Hai selamat semua, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Bareng Faiz di sini tadi udah disapa-sapa awal sama Laras ya. Kita akan ada Surya menyapa nih hari ini dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Kita bincang santai bersama program studi yang hari ini akan spesial sekali ya untuk perdana Surya menyapa karena akan ditemani dengan ketua program studi dari pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Purworejo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Pak Is. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Oke, boleh kenalan sedikit nih, mungkin nama Bapak, kemudian jabatan dan sebagainya, dan sekilas nih tentang Bapak atau kesibukan sehari-hari akhir-akhir ini sebagai ketua program studi pendidikan bahasa Inggris. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andrian Nuri Zaiduhan. Saya ketua program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Purworejo. Ini kaprodi yang baru dilantik Agustus ya. Jadi ini pengalaman yang menantang buat saya ya. Biasa. Baru dilantik udah langsung sibuk. Ya, langsung siaran. Juga. Oke. Terima kasih Pak Andrian. Oke, saudara semua pastinya bisa banget nih nanti kalau ada pertanyaan atau kita dialog bareng nih bareng ketua program studi pendidikan bahasa Inggris di 321686 atau SMS WhatsApp di 082136928789. Dan Pak Andrian, kita juga lagi live streaming juga di Instagram radio_100.1 Surya FM official dan bisa streaming juga nih Pak Andrian di jogjastreamers.com. Kemudian nanti akan diupload juga ke YouTube. Itu kita lanjut ngobrol-ngobrolnya nih Pak Andrian. Oke, baik. Silakan. Program studi pendidikan bahasa Inggris. Jadi gimana nih Pak suasana di prodi PPI saat ini? Mungkin ada hal yang seru yang lagi berjalan Pak. Oke, ini Pak Is. Jadi di prodi itu kita sedang menyiapkan kurikulum baru ya. Jadi ya agak lumayan menguras tenaga dan pikiran ya sekarang. Jadi kurikulum baru yang harus kita laksanakan semester depannya tahun akademik 25. Jadi kita sedang mempersiapkan itu ya, dan aktivitas biasa ya seperti perkuliahan, menyiapkan perkuliahan gitu. Ini kurikulumnya untuk angkatan baru atau untuk yang semester berapa ini Pak? Ini untuk angkatan baru, untuk mahasiswa baru. Oke. Untuk mahasiswa baru yang 2000 berarti yang besoknya akan masuk. Ya, betul. Oke, berarti sedang merumuskan atau membuat atau seperti apa ini Pak? Ini prosesnya sedang mencari referensi sebanyak mungkin. Jadi kita rangkum dari berbagai referensi ya. Setelah itu kita undang pakar untuk berdiskusi tentang itu. Oh iya, siap Bapak. Oke, mungkin ini pertanyaan yang sering nih buat baik mahasiswa atau anak SMA atau orang awam atau bahkan yang mahasiswa PPI sendiri sebenarnya masih bertanya-tanya mungkin di awal masuk. Sebenarnya kalau dengar nih tentang pendidikan bahasa Inggris, banyak yang langsung kepikiran kalau profesinya nanti akan jadi guru, gitu Pak. Nah, bisa dijelaskan nggak Pak sedikit terkait apa sih ruang lingkup dari pendidikan di prodi ini, terutama prodi bahasa Inggris? Apa cuma soal jadi guru atau ada hal lain yang bisa dipelajari di prodi PPI? Oke, jadi itu sebenarnya masuk dalam kompetensi capaian lulusan kalau nggak salah ya. Jadi di prodi bahasa Inggris ini kami mau membentuk lulusan itu, setahu saya jadi 3 guru, jadi pendidik, kemudian translator atau penerjemah, translator atau interpreter ya, kemudian entrepreneur ya, pengusaha, dan ya satu lagi berarti 4 ya. Jadi tour guide. Tour guide. Ya. Ada 4 bidang itu ya yang menjadi fokus kami ya. Dan lagi-lagi berarti bisa disimpulkan kalau hanya jadi guru ya Pak yang meskipun prodinya pendidikan bahasa Inggris. Kemudian nih Pak, ada nggak sih mata kuliah atau program unggulan nih yang jadi ciri khasnya prodi PPI? Yang kalau dengar orang langsung ingat, oh PPI UMP nih. Tuh, ada nggak Pak? Mungkin menurut saya yang unggulan itu
entrepreneur ya. Jadi di mata kuliah tersebut mengajarkan mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha ya di bidang bahasa Inggris ya. Oke, berarti bisa apa ya Pak, dengan edupreneur atau mata kuliah dari program unggulan edupreneur ini, jadi kita nggak hanya bisa jadi guru dan sebagainya, tapi dididik juga untuk bagaimana berwirausaha, terutama di bagian pendidikan. Betul ya Pak? Betul. Oke, siap. Lah, yang calon mahasiswa nih biasanya banyak bertanya. Tadi udah dijelaskan kalau bisa jadi guru, pendidik, translator, interpreter, tour guide, juga edupreneur dan atau pengusaha dari bidang pendidikan ini ya Pak. Kemudian ada nggak sih kisah inspiratif nih dari alumni Prodi PPI yang bisa jadi motivasi buat para pendengar nih lovers atau adik-adik SMA yang lagi bingung pilih jurusan Pak? Oke, ada beberapa alumni yang menjadi guru ya. Ada juga yang sukses merintis edupreneur ya, English course ya. Dan juga ada alumni yang bisa membuat seperti kampung Inggris gitu ya, kampung Inggris di komunitas seperti yang ada di Pare ya. Itu alumni dari Kebumen kalau nggak salah. Nah, itu bisa mau mengusahakan bidang itu. Keren sekali. Nah, masih seputar nih yang masih bingung atau menarik atau mau lihat nih kisah menarik atau inspiratifnya. Nah, kalau misal nih Pak Andrian, ada mahasiswa baru yang nggak jago bahasa Inggris nih di awalnya, kira-kira di prodi ini punya cara khusus nggak nih buat bantu mereka berkembang, atau harus bisa bahasa Inggris baru bisa masuk gitu nggak Pak? Oke, ya kalau udah bisa bahasa Inggris ya ngapain masuk kan? Ya betul sekali. Ya kalau menurut saya ya kalau kuliah itu ya belum punya keahlian ya, keahlian itu dituntut di kuliah. Oke, meskipun dari nol bisa. Dari nol bisa, jadi asal dia punya niat atau motivasi untuk belajar ya. Jadi kami bisa memfasilitasi supaya bisa mahir di bahasa Inggris. Siap. Dan memang terasa sekali ya Pak, sedikit cerita. Jadi dulu memang pas awal masuk saya juga belum terlalu paham dengan bahasa Inggris, tapi karena dilatih dan kemudian Bapak Ibu dosen dengan sabar mulai dari awal bahasa Indonesia dulu, kemudian bertahap bahasa Inggris, dan kita dibiasakan untuk conversation atau percakapan baik pengajaran dengan bahasa Inggris, sudah membuat kita semakin paham dan terbiasa Pak. Dan benar-benar teman-teman saya juga banyak yang belum mengerti bahasa Inggris, tapi setelah masuk bisa lebih tertarik. Alhamdulillah. Ya. Ini Pak lanjut, ada nggak sih mata kuliah yang sering bikin mahasiswa bilang, wah ternyata belajar bahasa Inggris nggak segampang ini ya? Kenapa bisa gitu beresikonya? Ada nggak? Ya, jadi kalau menurut Pak Is gimana? Ini kan Pak Is yang mahasiswa ya. Jadi begini, saya sering mendengar ya, mata kuliah ini, mata kuliah itu, susah Pak. Ya, jadi mata kuliah grammar ya, betul sekali grammar. Susah apa itu, kalau di kelas itu dijelasin paham Pak gitu ya. Tapi kalau ujian itu kok hilang semua. Betul banget gitu Pak. Dan memang itu ya intinya grammar itu apa ya, bentuk daya ingat yang daya ingat yang kuat ya, karena itu rumus-rumus ya, grammar itu rumus-rumus, dan di rumus itu ada perkecualian ya, rumus dan perkecualian. Siap. Dan selain grammar juga biasanya saya agak di pronunciation, karena memang harus benar-benar berusaha untuk melafalkan dengan tepat gitu sih Pak. Tapi alhamdulillah sudah terbiasa dan sering mendengarkan juga dan memperhatikan. Betul. Oke. Dari pengalaman Bapak nih, mahasiswa pendidikan bahasa Inggris itu biasanya lebih aktif di kegiatan akademik atau justru non akademik Pak? Ada contohnya nggak? Ya. Oke, di akademik itu berarti UKM ya? Kalau akademik lebih ke pembelajaran di perkuliahan Pak. Gitu. Kalau non akademik di UKM, hima atau organisasi atau bahkan di luar kampus gitu Pak. Kira-kira dari mahasiswa PPI itu lebih aktif di akademik di perkuliahan atau di luarnya, di luar perkuliahan Pak? Setahu saya banyak yang aktif di
non akademik ya, akademik. Jadi yang di UKM ya, UKM kan lebih banyak juga ya. Kemudian di Ortom ya, IAM juga banyak ya. Kemudian di unit yang lain ya, termasuk HIS ini. Jadi kenapa ini HIS ini di mana-mana ada. Dan sebenarnya ini jadi ajang juga ya Pak ya, maksudnya bisa mempromosikan atau mensosialisasikan kalau mahasiswa bahasa Inggris juga bisa aktif di luar, bahkan ikut berorganisasi, kemudian bisa memanfaatkan atau memaksimalkan kemampuan bahasa Inggrisnya di luar akademik gitu ya Pak ya. Dan malah saya yang jadi tonton ya Pak. Oke, kemudian gini Pak, gimana sih cara Prodi membantu mahasiswa mempersiapkan diri untuk dunia kerja setelah lulus? Apakah ada pelatihan khusus? Oke, pelatihan khusus untuk mahasiswa yang menjelang lulus atau yang untuk membekali ya ketika mahasiswa lulus ya, misalnya ada pelatihan soft skill ya, yang sehari kan diharapkan bisa berguna ya untuk mahasiswa ketika mereka lulus ya. Dan selain soft skill ada sehari setelah wisuda, sebelum wisuda itu ada apa ya, semacam workshop gitu ya untuk para calon alumni ya, gitu. Dan mungkin mencari dunia kerja atau mempersiapkan diri memasuki dunia kerja seperti itu. Di samping materi-materi kuliah yang memang dipersiapkan untuk bisa bermanfaat ketika alumni itu memasuki melamar ya dunia pekerjaan. Dunia pekerjaan ya. Siap. Berarti memang dari Prodi ataupun universitas pun sudah mempersiapkan ya Pak. Jadi nggak hanya kuliah-kuliah aja, tapi dipersiapkan untuk masuk dunia kerja dengan pelatihan soft skill dan workshop untuk ke dunia kerja itu tadi ya Pak. Oke, siap. Kemudian nih Pak, ini pertanyaan mahasiswa banget sih sebenarnya. Dulu pas mahasiswa, Pak Andrian sendiri punya tips jitu nggak sih buat belajar bahasa Inggris? Nonton film tanpa subtitle kah? Atau ngobrol sama bule? Atau teknik-teknik lainnya nih yang Pak Andrian pas jadi mahasiswa? Oke, ya sebenarnya ketika saya mahasiswa itu berawal dari rasa suka ya. Jadi kalau orang itu sudah suka sesuatu itu kan menjalaninya tanpa beban ya. Jadi ketika saya SMP itu sudah mulai suka bahasa Inggris ya. Dari SMP banget Pak? Iya, dari SMP. Jadi wah ini pelajarannya menarik gitu ya. Entah kenapa kok bisa tertarik gitu ya dari SMP. Kalau mata pelajaran yang lain kayaknya nggak dapat feel-nya, tapi kalau bahasa Inggris kok dapat gitu ya. Nah itu dan berlanjut sampai memilih kuliah ya di bahasa Inggris begitu. Ya awali dengan rasa suka ya. Dan saya juga pernah ingat bahwa pernah bilang itu saat di kelas dulu. Jadi harus suka dulu ya Pak ya, baru nanti menjalaninya dengan nyaman pasti. Betul. Ya itu dimulai dari SMP ya. Jadi kalau menurut saya tidak semua pelajaran itu kan bisa suka ya. Ya syukur kalau kita bisa suka semua ya. Tapi biasanya kan ada satu mata pelajaran yang kita itu kayaknya suka gitu loh, kayaknya ini tuh nyaman gitu ya. Dan sebenarnya tadi untuk mempersiapkan kerja juga kita ada ini ya Pak ya, untuk dipersiapkan bahkan untuk diteskan untuk terkait ini TOEFL. Betul. Jadi itu sebenarnya saya highlight sedikit. Jadi itu benar-benar membantu karena meskipun itu di luar mahasiswa PPI pun mereka tetap akan TOEFL, dan itu benar-benar didampingi sekali oleh dosen dari PPI ya. Memang TOEFL ini salah satu kesehatan juga ya Pak ya untuk melamar dunia pekerjaan, betul ya Pak? Betul. Jadi salah satu syarat untuk melamar ya kerja itu TOEFL ya. Jadi untuk bisa mempersiapkan itu maka universitas menyelenggarakan TOEFL gitu. Jadi supaya mahasiswa dapat gambaran ya itu apa ya, dan bagaimana cara mengerjakan TOEFL ya, gimana skor TOEFL-nya tinggi ya. Itu sangat bermanfaat sekali karena kita nggak harus jauh-jauh habis kuliah masih harus mikir gimana TOEFL, atau bahkan kita nggak didampingi karena selama
course atau latihan itu kan kita benar-benar didampingi oleh dosen-dosen, terutama dari dosen PBI yang sudah mumpuni di bagian TOEFL juga. Kemudian nih Pak, selanjutnya selain belajar di kelas, biasanya mahasiswa PBI itu ikut kegiatan apa aja Pak? Mungkin ada komunitas kah, lomba, atau pertukaran pelajar dan sebagainya Pak? Oke, untuk lomba ya beberapa kali mahasiswa ikut English debate, ya English debate competition ya. Kemudian ada lomba storytelling ya, kemarin kita selenggarakan antar negara ya, 3 negara kalau nggak salah. Jadi kita sama universitas mitra di Malaysia kalau nggak salah, Malaysia, Filipina, dan Thailand kalau nggak salah ya. Negara-negara sekaligus, jadi 4 sama kita ya. Melalui online ya, storytelling melalui online ya. Jadi melalui Google Drive ya, ya. Jadi ternyata nggak hanya sebatas di UMP aja ya Pak ya, kita bisa keluar juga dengan explore, dengan mengikuti lomba ataupun kegiatan lain. Dan mungkin yang kemarin periode Pak Is juga sempat ikut ada program dari Mendikbud Pak, ini kampus mengajar, yang itu ternyata mahasiswa PBI juga bisa ikut gitu Pak. Dan mungkin yang baru-baru ini kalau nggak salah ada mahasiswa PBI yang keluar negeri juga. Ya, itu untuk program apa Pak? Yang keluar negeri itu program dari Kemendikti namanya ISMA ya. ISMA ISMA 1 semester ya di sana. Ya. 1 semester di universitas di luar negeri. Itu ada 1 mahasiswa PBI yang lolos, alhamdulillah. Alhamdulillah di University of Taiwan ya, University of Taiwan ya. Jadi ya ISMA itu program yang bergengsi lah. Bergengsi banget Pak. Itu impian impian semua orang, semua mahasiswa. Ya, alhamdulillah ini anugerah buat PBIL bisa ada yang lolos di program itu. Dan kalau nggak salah itu satu-satunya di UMPWR ya Pak ya? Satu-satunya yang dan kebetulan alhamdulillah dari prodi PBI luar biasa. Yang baru-baru ini Pak ada yang keluar negeri juga, kalau nggak salah 3 atau 4 anak melaksanakan KKN PPL ya. KKN PPL di Malaysia. Jadi mahasiswa PBI itu sepertinya sering keluar negeri ya. Nggak betah di PPL terus ya. Jadi sering piknik lah ya. Ada yang ke Malaysia, ada yang ke Thailand, ada yang ke Taiwan ya. Ada yang ke Jepang ya. Jadi mungkin ini membuka kesempatan dia untuk membuat link di sana dan juga bisa untuk mempraktekkan bahasa Inggris yang ketika kita pergi ke luar negeri. Oke, seluruh semua masih kita tunggu ya untuk dialog interaktifnya di 321686 atau SMS WhatsApp di 0821 36928789. Yang mau streaming juga bisa banget, ada di www.jogjastreamers.com. Bisa lihat kita juga di live Instagram di radio_100.1 FM official. Mungkin kita jeda pariwara dulu sebentar ya Pak ya. Nanti kita lanjut lagi. Stay tune di Surya Menyapa, menginspirasi dan mengedukasi. 100.1 Surya FM, your campus radio. Okay, so first stay with me again, Faiz, in this program is Surya Menyapa. So here we are with Mr. Andrian from Head of English Language Education Study Program. So we'll next the question, Mr. The last semester we do activity going to Bali. What is the part? Maybe it is an subject or maybe just a program from PBI to do or to going to Bali. Okay, thank you, Faiz. Actually, that's the compulsory subject or this the realization of compulsory subject, that is tour planning. In that subject we have to plan the tour, and we plan the tour to Bali, and alhamdulillah we have gone to Bali. That was our plan, that was our activity. We planned by ourselves. We
we rent the bus, we book the hotel, and we did it without any help of external tour agent. Yeah. We did it by ourselves. Yeah. Okay, and many destination we came there. Okay, in Bali we have visited some destinations, yeah, and I think it was a good activity. Very great experiences there. experience. So we can do conversation with Okay. foreign foreign visitor. foreign visitors, tourists, and many destinations we come there, and it's so wonderful places and great experience for me. Mister. Oke, mungkin lanjut bahasa Indonesia dulu nih Pak Andrian biar nggak bingung. Itu Oke. seringatnya Iya. karena kita belajar apa itu dari Iya. bahasa Inggris semoga harus Jadi bisa ngobrol bahasa Inggris juga ya Pak. Pastinya Oke. masih sambil buka nih buat dialog bareng Surah Prosperity 321686 atau SMS WhatsApp di 0821 3692 8789. Mungkin yang mau tanya-tanya seputar PPI ini mumpung ada Pak Andrian bisa langsung tanya-tanya ya Pak ya. Baik, silakan. Oke. Mungkin kalau boleh tahu nih Pak Andrian udah berapa lama Pak untuk mengajar di PPI? Saya mengajar akan 12 tahun ya. Wah, tahun ke-12. Tahun ke-12 ini ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah diamanain jadi nggak tahu bakal Alhamdulillah diamanain di program studi Agustus kemarin ya. Oke, kemudian Pak, mungkin tadi kan Bapak menyampaikan kalau kita harus suka dulu nih sama PBI atau sama bahasa Inggris. Gimana sih Pak caranya untuk teman-teman atau lovers yang SMA ini yang mau ke PBI tapi masih kurang nih motivasinya atau pengen lebih suka lagi dengan PBI Pak? Ada tips dulu nggak? Oke, mungkin tipsnya kalau kita suatu saat bisa ke luar negeri ya, itu kan bahasa yang dipakai kan bahasa Inggris ya. Entah di negara yang belajar di negara yang memang bahasa ibunya bahasa Inggris maupun bahasa ibunya bukan bahasa Inggris. Jadi kalau kita pergi ke suatu tempat ya di luar negeri ya, bahasa Inggris bisa kita gunakan ya supaya kita bisa berkomunikasi ya. Kalau tanpa bahasa Inggris ya akan repot sekali ya. Jadi katakanlah orang umroh atau orang haji itu kan setidaknya juga punya bekal bahasa Inggris supaya di sana tahu gitu ya di English as the global language. Gitu. Jadi benar-benar ini dasar banget sebenarnya ya Pak ya. Jadi meskipun nggak keluar negeri pun saat kita bertemu kita setidaknya bisa membantu untuk berbicara menggunakan bahasa Inggris itu tadi. Dan benar-benar sangat berdampak sekali Pak karena meskipun di dalam negeri pun itu benar-benar sangat dibutuhkan, apalagi tadi yang seperti Pak Andrea sampaikan untuk keluar negeri gitu Pak. Kemudian nih Pak, program studi pendidikan bahasa Inggris sendiri itu akreditasinya apa sih Pak? Mungkin yang mahasiswa ini nanti calon mahasiswa mau milih-milih, aku mau masuk prodi yang akreditasinya udah bagus lah dan sebagainya gitu Pak. Oke, terima kasih. Alhamdulillah prodi pendidikan bahasa Inggris mendapat akreditasi unggul dari LAM ya. Jadi ya kalau di tataran akreditasi kan peringkat paling atas ya, unggul itu. Dan kami bersiap untuk ya akreditasi berikutnya dan semoga bisa unggul lagi di periode yang akan datang. Bahkan ya kami punya suatu angan-angan gitu ya, entah kapan bisa terrealisasi untuk bisa akreditasi internasional. Jadi selain unggul kita juga berusaha ya Pak untuk mempersiapkan akreditasi internasional. Ya, punya arah ke sana ya, belum bisa terlaksana sekarang. Terus sekarang kita masih fokus ke mempertahankan akreditasi. Nah ini untuk calon mahasiswa, jadi PB ini udah unggul nih buat Sulawesi yang mungkin masih bingung-bingung cari prodi atau akreditasinya masih bertanya-tanya, jadi bisa ke prodi PPI, bisa ngobrol bahasa Inggris juga, bisa ke Bali tadi ya Pak ya pastinya, dan nanti Sulawesi akan dibimbing oleh dosen-dosen yang memang sudah berkompeten di bidangnya masing-masing. Ini
ini akan sangat bermanfaat tadi yang seperti Pak Andrian sampaikan, bisa menjadi pendidik, kemudian edupreneur dan lain sebagainya. Mungkin ada harapan Bapak untuk program studi pendidikan bahasa Inggris? Oke, harapannya semoga program studi bahasa Inggris bisa mendapatkan unggul lagi di akreditasi berikutnya, dan suatu saat kita berusaha mendapat kesempatan untuk mengusahakan ke akreditasi internasional. Dan juga semoga kita bisa memberikan kurikulum yang pas untuk mahasiswa. Dan pastinya Prodi juga terus mengembangkannya Pak. Jadi nggak hanya di stuck di 1-2 kurikulum, bahkan yang tadi Pak Andrian sampaikan, kita sedang mencari referensi atau mengembangkan dari kurikulum yang terbaru yang akan digunakan di mahasiswa baru periode 2025. Nah, oke Pak, suka juga jadi dosen PPI atau sekarang jadi Kaprodi Pak? Seperti itu Pak. Jadi Kaprodi dukanya banyak. Jadi tambah sibuk saja. Tambah sibuk ya. Jadi banyak yang harus dikerjakan ya. Ya tapi kembali lagi itu amanah ya. Saya kerjakan sebaik mungkin ya. Dan untuk dosen suka dukanya apa ya? Ya sukanya bisa berbagi ilmu gitu ya. Berbagi ilmu. Kalau di kuliah itu, ya kalau saya pribadi suka kalau ada mahasiswa itu yang mendebat saya gitu ya. Saya suka sekali itu ya. Kalau Pak yang Bapak sampaikan itu kok nggak seperti yang saya baca, itu senang sekali saya ya. Karena berarti mahasiswanya berusaha belajar gitu ya. Kalau saya memang buku yang saya baca itu terlalu lama ya saya akui gitu ya. Mungkin mahasiswa ada referensi yang berpengaruh gitu. Oke, ini selalu masih kita tunggu ya di 321686 atau SMS WhatsApp di 0821 3692 8789. Jadi sementara ini belum ada nih Pak Andrian. Semoga masih menyimak nih apa yang kita obrolkan di sini Pak. Mungkin dari Pak Andrian ada yang mau disampaikan ya, atau statement dari Pak Andrian untuk calon mahasiswa baru atau teman-teman yang masih SMA yang masih bingung atau udah ada ketertarikan ke prodi pendidikan bahasa Inggris. Oke, untuk teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke universitas, maka jangan ragu untuk bergabung bersama kami di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kita akan belajar bersama ya mengenai bahasa Inggris, dan semoga ini bisa mewujudkan keinginan adik-adik untuk bisa mahir berbahasa Inggris. Oke, terakhir nih Pak, satu kata menurut Pak Andrian yang mewakili program studi pendidikan bahasa Inggris apa? Satu kata itu adalah unggul. Oke, tetap unggul ya Pak ya. Unggul, ya. Bismillah. Jadi mungkin cukup nih Pak Andrian. Terima kasih banyak untuk Surya Menyapa kali ini. Semoga tetap menginspirasi dan mengedukasi kita. Terima kasih Pak Andrian sudah menyempatkan hadir, luar biasa obrolannya, sangat menginspirasi pastinya nanti, dan bisa mengedukasi terutama untuk calon mahasiswa ataupun anak SMA yang masih bingung-bingung. Dan sehat selalu Pak Andrian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya di Surya Menyapa berikutnya. Mungkin cukup. Saya akhiri. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.